Bareskrim sita tertana senilai Rp300 M di kasus Dana Syariah Indonesia. Detik New. Kamis, 12 Maret tahun 26 jam 9:42 WIB. Jakarta, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi. Khusus di Tipideksus Bareskrim. Polri kembali menyita sejumlah aset dalam kasus-kasus dugaan penipuan, penggelapan, hingga gagal bayar PT Dana Syariah Indonesia DSI. Total nilai aset yang disita mencapai Rp300 miliar. Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Safri Simanjuntak menyebut, penyitaan aset ini merupakan upaya pemulihan kerugian para korban lender dalam kurun waktu 2018 sampai 2025. Penyidik juga mengoptimalkan upaya penelusuran dan pengamanan aset-aset, tracing dan recovery serta melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana. Dalam perkara ini, kata Ade Safri melalui keterangannya, Kamis 12 Maret tahun 2026, Ede Safri menjelaskan aset yang disita merupakan milik dari 3 orang tersangka yang saat ini sudah ditahan. Ketiga tersangka itu Direktur Utama PT DS Taufi Aljufri, mantan Direktur PT DS Imar Yuniarni, dan Komisaris PT DS Ari Rizal Lesmana. Meliputi aset bergerak maupun aset tidak bergerak, aset piutang dan uang tunai, ujarnya. Ede Safri mengatakan aset yang disita mencakup properti mewah, lahan luas di berbagai daerah, hingga uang tunai dalam puluhan rekening. Rinciannya aset properti dan lahan yang terdiri dari kantor PT DSI di Persi Tower Unit A, B, JSCBD Jakarta Selatan, ruko di Buncit, lahan 11.576 meter persegi di Bekasi, lahan 5,3 ha di Kota Bandung dan lahan 5.480 meter persegi di Deli Serdang. Kemudian 683 sertifikat SHAM atau SHGB. Selain itu dilakukan pemblokiran 31 rekening senilai Rp4 miliar. Pemblokiran 13 rekening. Deposito senilai Rp18,8 miliar dan penyitaan uang tunai senilai Rp2,15 miliar. Dari upaya paksa penyitaan yang telah dilakukan oleh tim penyidik di atas, adapun total estimasi nilai aset yang berhasil diamankan oleh tim penyidik sementara kurang lebih sebesar Rp300 miliar, jelas Ade Safri. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya itu memastikan proses assessing akan terus dilakukan secara optimal, baik terhadap calon tersangka tambahan maupun terhadap subjek hukum korporasi PT DSI, guna memaksimalkan upaya pemulihan kerugian para korban. Kami pastikan bahwa pengembangan penyidikan yang akan dilakukan ini akan berjalan linier dengan upaya optimalisasi penelusuran dan pengamanan aset sing dan aset recovery serta melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset lainnya yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana. Dalam perkara ini, tegas Ade Safri. Di sisi lain, penyidik juga aktif berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan OJK dan lembaga perlindungan saksi dan korban LPSK dalam rangka pendataan dan verifikasi jumlah korban serta nilai kerugian para korban. Termasuk rencana pembukaan kanal pengaduan oleh LPSK bagi para korban perkara PT DSI, guna memfasilitasi permohonan restitusi yang akan diajukan para korban. Kami pastikan penyidikan atas penanganan perkara akuo dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip due process of law, pungkasnya.